Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saling menyayangi, maka izinkan saya untuk perkenalan. Maka perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Azhari Nur, lahir di Pemalang 15 November tahun 1998. Saya adalah mahasiswa PPL Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sekarang bertugas di MAN 5 Sleman Yogyakarta dengan mengampu mapel mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1 tahun 2020 dengan bab yang akan saya ajarkan atau saya jelaskan, yaitu penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Maka harapannya setelah perkenalan maka kita harus bisa saling menyayangi. Oke, lanjut saja. Ada 3 kata kunci, yaitu warna biru, warna hijau, dan warna kuning. Ini sangat berkaitan, yaitu warna biru Al-Quran, warna hijau turunnya Al-Quran, dan yang kuning terakhir adalah penulisan Al-Quran. Nah, 3 subjudul ini nantinya akan kita bahas dan kita pelajari bersama-sama untuk sama-sama menambah wawasan. Oke, sebelumnya adik-adik semuanya, sebelum kita belajar, sebelumnya akan Bapak sampaikan bahwa pembelajaran kali ini harapannya adalah peserta didik atau adik-adik semuanya dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, dan kemudian peserta didik atau adik-adik semuanya dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap, dan yang terakhir peserta didik atau adik-adik semuanya dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Nah, untuk merefleksikan ini semuanya, marilah sebelumnya kita membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan firman Allah dan merupakan wahyu pertama yang diperoleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Silakan nanti dibaca dan dihafalkan kalau bisa ya, karena nanti ini akan ada soal dan diujikan ya. Artinya, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, langsung saja mulai pembahasan yang pertama, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya termasuk ibadah, kemudian juga bernilai pahala. Jadi ketika adik-adik semuanya membaca status WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, atau yang semacamnya ya, yang suka ini buka-buka stalking ya, ini nggak ada pahalanya. Tapi kalau adik-adik semuanya baca Al-Quran, ya paling tidak 1 hari 1 ayat. Tapi kalau 1 ayat terlalu pelit, maka paling tidak 1 hari 1 muka ya, 1 lembar lah gampangnya. Nah, itu akan mendapat pahala. Maka adik-adik semuanya harapannya setelah pembelajaran kali ini
lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk meningkatkan hafalannya, untuk meningkatkan bacaannya, memperbaiki tajwidnya, memperbanyak bacanya ya. Oke, lanjut lagi. Tepat pada 17 Ramadan di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di mana itu tadi di Gua Hiro. Kapan? 17 Ramadan. Apa yang diterima? Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Siapa yang menerima? Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril ya. Berapa lama? Selama berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kalau digenapkan 23 tahun. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini berlaku ketika sudah dibukukan ya. Jumlah keseluruhan isi dari Al-Quran yaitu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Nah, singkat cerita, dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW berkholwat atau menyendiri di Gua Hiro, tepat pada 17 Ramadan malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Iqra. Nah, Nabi Muhammad kaget, langsung berhadapan kepada malaikat Jibril, saking takutnya menggigil, kedinginan. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari ya Jibril. Jadi Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu berulang kali malaikat Jibril mengajarkan Rasul atas perintah Allah SWT. Lalu dengan izin Allah Nabi Muhammad bisa ya, karena selalu dimudahkan. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama kalinya melalui malaikat Jibril. Nah, dan ini kenapa 22 tahun? Karena semasa Rasulullah hidup hingga wafatnya ya. Jadi selama Rasul hidup mendapatkan wahyu, dihafalkan. Nah, sampai Rasul wafat inilah Al-Quran ya. Nah, tapi waktu itu belum ada penulisan dan dibukukan. Nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya penulisan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ada 3 fase atau zaman atau periode dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Nah, kira-kira masa atau fase siapa ya, atau zaman siapa saja ya, kita akan belajar. Fase yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Nah, tentu kualitas hafalan sangat baik ya, karena langsung mendengar dari Nabi SAW. Berbeda halnya pada zaman ketika Rasul wafat, yaitu pertama kalinya pada fase Abu Bakar. Nah, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Nah, ini atas usulan dari Umar ya. Kemudian terjadilah perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Karena apa? Hal ini tidak dilakukan semasa Rasulullah karena takut dosa ya. Sangat kehati-hatiannya sahabat ini luar biasa. Maka pada akhirnya Abu Bakar dan Umar sepakat karena apa? Keadaan yang sangat genting darurat mengharuskan untuk dikumpulkannya dan dituliskan kembali Al-Quran oleh siapa? Oleh sahabat Sa'id bin Sabit ya. Kemudian mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dilanjut dipegang oleh Umar hingga dia wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah bin Umar, dan berlanjut kepada fase yang terakhir yaitu Utsman bin Affan. Nah, khalifah inilah yang menyelesaikan tugasnya dalam
membukukan Al-Quran atau menuliskan, menyeragamkan ya. Periode ketiga adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda. Mohon maaf ini tipu ya. Antara para sahabat. Nah, hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda-beda bacaannya, kemudian bertengkar dan akhirnya berpecah belah. Kemudian Utsman memerintahkan siapa? Sa'id ibnu Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyak. Sedangkan Sa'id ibnu Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Nah, sebelum masuk ke terakhir ya, jadi singkat cerita, jadi pada masa Khalifah Utsman ini terjadi banyak perubahan ya. Dari wilayah-wilayah kan banyak yang sudah mengembangkan bacaan qiraat Al-Quran, jadi sehingga terjadi banyak perbedaan baik dari tulisan, membacanya, karena dari logat juga berpengaruh. Nah, atas inisiatif ini dipanggillah para sahabat yang tadi, yaitu Sa'id ibnu Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhum. Mereka diperintah untuk menuliskan dan memperbanyak mushaf ya. Nah, karena ada penulisan lagi, lalu Khalifah Utsman bilang kepada ketiga tadi, jika kalian berbeda bacaan dengan Sa'id ibnu Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialog tersebut. Nah, jadi waktu awal Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, nah selama itu pada keturunan Quraisy ya. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Jadi setelah ditulis kembali, dibukukan, dan diperbanyak, lalu dikirimkannya ke penjuru negeri Islam agar bisa seragam ya, sama. Nah, ketika ada ditemukan mushaf yang berbeda, dimusnahkan dan dibakar seperti itu. Nah, pada masa keemasan inilah yang menjadikan Al-Quran mushaf Utsmani, karena ada pada fase Utsman ya. Untuk yang terakhir, latihan, silakan adik-adik semuanya dibaca, dihayati, diresapi, dan dijawab, jangan lupa ya. Silakan nanti bisa dikirim WhatsApp dalam bentuk foto atau dikerjakan di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan, jangan lupa. Untuk soal yang pertama, yaitu kapankah wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Gampang sekali, sudah dijelaskan. Jelaskan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, gampang ya. Jelaskan kenapa sahabat Abu Bakar menolak usulan sahabat Umar untuk mengumpulkan dan menuliskan catatan wahyu, gampang ya. Apa yang dilakukan Khalifah Utsman ketika selesai menuliskan Al-Quran secara utuh di dalam satu mushaf? Nah, tadi sudah dijelaskan, pasti bisa menjawab, gampang. Tuliskan wahyu pertama, maaf ini tipu lagi, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW beserta artinya. Di awal tadi kita sudah baca bersama-sama beserta artinya. Silakan adik-adik bisa cari di Google atau di Al-Quran atau di buku modul atau buku pembelajaran. Silakan, boleh tanya ibu, bapaknya, atau saudaranya. Yang penting nanti ini dijawab dan bisa direfleksikan. Tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran kita agar bisa memahami apa itu Al-Quran, kapan diturunkannya, dan bagaimana proses penulisannya dalam sejarahnya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.